Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok panel surya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan apa itu energi solar. Energi solar adalah energi yang dihasilkan oleh matahari, lalu diserap ke dalam sebuah alat bernama panel, lalu dihubungkan ke dalam sebuah kabel yang akan disalurkan kepada baterai atau penyimpanan lainnya. Energi solar sendiri merupakan energi terobosan untuk energi masa depan, di mana energi ini dapat menjadi sumber energi listrik sampai menjadi energi akomodasi, kebutuhan akomodasi seperti kendaraan. Nah, selanjutnya konversi energi solar system. Dalam proses konversi energi panas dari matahari diperlukan panel surya serta komponen lainnya, antara lain baterai, AC diesel load, inverter, dan charge controller. Panel surya terdiri dari persambungan bahan semikonduktor yang memiliki dua tipe. Yang pertama ada tipe P, yaitu tipe yang memiliki kandungan boron atau ion positifnya lebih banyak. Yang kedua ada tipe N, yaitu kandungan fosfor atau memiliki kandungan negatif. Lalu apabila sinar matahari mengenai permukaan panel surya akan terjadi proses aliran elektron. Dari hal tersebut timbullah arus listrik yang dapat digunakan. Selanjutnya, konversi energi matahari dibagi menjadi tiga pengaplikasian. Yang pertama ada heliochemical, yaitu pengaplikasian untuk macam-macam jenis produk kimia tanaman. Contoh penggunaannya adalah sistem greenhouse. Yang kedua ada heliothermal, yaitu pengaplikasian untuk sistem pemanasan suatu objek, seperti pada sistem pemanas air. Yang ketiga ada helioelectrical, yaitu pengaplikasian penggunaan panel surya atau fotovoltaik yang dapat menghasilkan listrik, misal penggunaannya pada sistem perumahan, gedung, ataupun industri. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari energi solar. Yang pertama, sumber energi terbarukan. Dari beberapa manfaat dari surya sel, yang utama merupakan sumber energi yang tiada batasnya, disebabkan matahari adalah sumber energi yang terbarukan. Hal ini tentu dapat dimanfaatkan di seluruh wilayah di seluruh dunia. Yang kedua, mengurangi tagihan listrik, karena akan memenuhi sebagian kebutuhan energi dengan listrik yang dihasilkan tata surya. Tagihan listrik akan menurun. Berapa banyak menghemat tagihan akan tergantung pada ukuran tata surya dan penggunaan listrik atau panas. Kemudian, aplikasi beragam. Energi matahari dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Misal kita dapat menghasilkan listrik dari panas matahari untuk memenuhi berbagai peralatan rumah tangga demi menghemat biaya pengeluaran. Yang terakhir adalah pengembangan teknologi. Teknologi dalam industri tenaga surya terus berkembang dan peningkatannya akan meningkat di masa depan. Saya akan menjelaskan kekurangan dari penggunaan energi solar system. Terdapat beberapa kekurangan dalam penggunaan energi solar system. Sebagai contoh, satu, biaya dalam proses perakitan teknologi tenaga surya dapat dikatakan cukup mahal. Biaya tersebut meliputi komponen-komponen dari teknologi tenaga surya seperti panel surya, kabel, baterai, pemasangan, dan lain-lain. Kedua, sumber tenaga tidak konsisten. Dalam penggunaan teknologi tenaga surya, dibutuhkan energi sinar matahari agar panel surya dapat mengumpulkan energi matahari secara efektif. Maka dari itu, apabila dalam beberapa minggu cuaca tidak mendukung atau hujan, maka panel surya tidak dapat mengumpulkan energi panas matahari secara efektif. Ketiga, membutuhkan banyak ruang. Untuk menghasilkan energi listrik yang cukup banyak dengan menggunakan teknologi tenaga surya, maka panel yang dibutuhkan juga akan semakin banyak. Hal tersebut juga membutuhkan ruang yang cukup luas sebagai tempat panel surya agar dapat mendapatkan energi listrik yang banyak. Keempat, perawatan. Panel surya harus diberikan perawatan yang maksimal agar menghasilkan energi listrik yang maksimal juga. Untuk itu, apabila panel surya terjadi kerusakan, maka membutuhkan biaya yang cukup besar untuk memperbaikinya. Sekian dari saya. Oke, kegunaan energi solar system di masa depan. Kegunaan energi sebagai energi terbarukan Indonesia sebagai negara tropis yang terletak di kawasan Khatulistiwa memiliki potensi energi matahari yang melimpah yang bersinar sepanjang tahun. Seluruh wilayah Indonesia selama lokasi dengan potensinya yang sangat besar dan merupakan sumber energi yang tak terbatas dan ramah lingkungan. Energi matahari dapat menjadi sumber energi utama di masa depan.
Energi matahari juga mempunyai jumlah energi yang sangat besar yang dihasilkan dari sinar dan cahaya matahari. Salah satu penggunaannya adalah penggunaan energi solar di gedung. Hal ini dapat diterapkan ke depannya selain menghemat biaya listrik, tentu tidak mengeluarkan emisi gas seperti rumah kaca dan mobil listrik. Semua kendaraan listrik pastilah membutuhkan energi untuk menjalankan sistemnya, dan energi matahari adalah energi yang paling sesuai digunakan mobil listrik sebagai sumber energinya. Hal ini juga memberikan keuntungan seperti ramah lingkungan serta mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Dan ketiga adalah penggunaan di jalan. Dalam hal ini, listrik akan digunakan untuk menjalankan lampu jalan, papan reklame, kamera pengintai, dan plaza tol. Hal ini juga dapat bermanfaat saat musim dingin karena panas dari energi matahari dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk memanaskan permukaan jalan. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai energi panas matahari. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.